pas. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Misi Pak. Mohon izin. Silakan. Mohon perhatian, hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Istri IC, para pendukung, anggota, dan seluruh hadirin yang Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara yang hari ini, yang saya hormati Gubernur Bank Indonesia sekaligus Ketua IC ini uangnya banyak. Karena tadi cabang yang teraktif saja diberi hadiah 200 juta. Saya melihat dari sisi itu saja, waduh kaya ini kaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dunia sekarang ini menghadapi sebuah gejolak, ketidakpastian, tantangan yang tidak mudah. Semua negara mengalami, termasuk kita. Bahkan negara-negara maju kalau kita lihat, banyak yang masuk ke jurang resesi. Terakhir Inggris masuk ke jurang resesi. Dan yang terakhir kita tahu 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF. Ini juga sebuah angka yang menurut saya sangat mengerikan. Harus fokus dalam kerja mengelola ekonomi kita. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, fokus ke mana? Kalau saya sekarang maupun ke depan kita harus fokus kepada pasar kerja. Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Too few jobs for too many people. Ini yang harus kita hindari. Sehingga menurut saya, jangan sampai kita terlalu larut dengan situasi global meskipun kita ikuti. Jangan terlalu kita terbawa oleh skenario ekonomi global meskipun kita juga harus selalu melihat angka-angka dan mengkalkulasi dengan perhitungan-perhitungan yang jauh. Karena kita tahu nanti 2030-an kita akan mendapatkan bonus demografi. Bisa menjadi sebuah kekuatan, tapi bisa menjadi beban. Inilah tantangan paling besar yang akan melompatkan kita menjadi negara maju atau tidak. Bonus demografi ini membutuhkan
pembukaan kesempatan kerja yang sebesar-besar. Pada saat ini, untuk membuka lapangan kerja, itu kita menghadapi tantangan yang sangat-sangat berat. Semua negara mengalami tantangan ini. Tantangan yang pertama, perlambatan ekonomi global. Kita tahu 2023 dari World Bank ini global hanya tumbuh 2,7. Kemudian 2024 ini diperkirakan hanya muncul angka 2,6. Tahun depan dari World Bank muncul angka 2, naik sedikit 2,7. Tapi masih jauh dari yang diharapkan oleh semua negara. Dan kita, tadi seperti disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, bisa tumbuh di 5, kurang lebih 5,1. Ini sebuah hal yang patut kita syukuri karena ekonomi global hanya tumbuh 2,6, 2,7. Mengerem agar inflasi tidak semakin naik. Artinya apa kalau moneter direm? Artinya industri pasti akan turun produksinya. Otomatis perdagangan global juga akan turun kapasitasnya. Peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. Semua sekarang mulai masuk ke sana semuanya. Otomasi semuanya. Awal kita hanya otomasi mekanik. Kemudian sekarang muncul AI, muncul analisis. Muncul otomasi analitik. Setiap hari muncul hal yang baru. Nah, 85 juta. Pekerjaan akan hilang 85 juta. Sebuah jumlah yang tidak kita dituntut untuk membuka lapangan kerja justru di 2025 85 juta pekerjaan. Karena tadi adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor. Yang ketiga, yang pertama perlambatan ekonomi global, yang kedua peningkatan otomasi, yang ketiga gig ekonomi. Hati-hati dengan ini. Ekonomi kalau tidak dikelola dengan baik ini akan menjadi tren. Perusahaan lebih memilih pekerja independen. Perusahaan lebih memilih pekerja yang freelancer. Perusahaan lebih memilih kontrak jangka pendek untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Trennya kali menuju ke sana. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini, bisa bekerja di negara lain. Semakin sempit dan semakin berkurang. Sebab itu, saya berharap dari ISAI sudah menyampaikan kajiannya, ada sebuah desain, tapi desain taktis, rencana tapi rencana taktis, strategi tapi strategi yang taktis dan detail. Kalau ada ini kita harus belok kemana, kalau dicegat di sini kita harus menuju kemana. Itu ya hal-hal yang taktis seperti ini kita perlukan. Bukan rencana makro yang sulit diimplementasikan dalam situasi yang sangat sulit. Dan menurut saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak, meningkatkan nilai tambah nikel,
bahan mentah, nikel ore, masuk ke NPI, nikel pig iron, masuk lagi ke nikel matte, kemudian masuk ke stainless steel. Dan masuk ke turunan-turunan baik garpu, sendok, jarum suntik, dan ratusan turunan lainnya yang ini masih dalam proses semuanya, tapi paling tidak sekarang kita sudah sampai ke stainless steel. Kemudian yang nikel ore adalah nikel ore ke smelter, ke expand, ke prekursor, ke cathode, dan masuk lagi ke baterai sel. Sudah kejadian dan kita sudah punya industrinya. Untuk nanti kalau kapasitas baterai selnya mencukupi, sekarang ini baru kira-kira 180.000 mobil yang bisa diproduksi dengan baterai sel produksi kita sendiri. Kalau nanti bisa meningkat menjadi juta, itu kita baru memiliki daya saing yang kuat dengan negara-negara lain. Beroperasi, yaitu di Aman, di Sumbawa, kemudian Freeport di Gresik. Hati-hati kalau kita bicara Freeport, sekarang bukan miliknya Amerika. Karena orang masih Freeport itu sudah milik Indonesia, itu sudah dimiliki oleh MINID. 51% dulu kita hanya punya 9%. Nah sekarang sudah dari tembaga, yang saya lihat di lapangan tembaga menjadi barang-barang yang sudah jadi, paper foil, kabel, rangka mobil, dan yang ketiga boksit, hilirisasi di boksit sudah jadi. Yang satu di Bintan, kemudian minggu depan saya juga akan resmikan di Mempawah di Kalimantan Barat, jadi lagi satu, berarti ada dua. Dari sini nanti akan jadi yang di Mempawah ini miliknya BUMN, dan jadi aluminium, velg mobil, bodi pesawat, semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dicegah oleh negara-negara maju. Asli. Kan waktu akan mengambil report saja, banyak yang membisik kepada saya, Pak, hati-hati, Papua bisa lepas. Pak, hati-hati, Bapak bisa digulingkan. Pak, hati-hati. Jadi hilirisasi itu bukan barang yang gampang. Karena Freeport sendiri sudah 55 tahun beroperasi, tidak pernah mau membangun yang namanya smelter. Karena yang di sana itu bukan hanya tembakau, ada barang yang lain yang harganya lebih tinggi, yaitu emas. Nah, nanti kita punya smelter sendiri, Gresik, tahu berapa ton emas setiap tahun yang hilang dari tanah air Indonesia selama 50-an tahun. Perkiraan saya per tahun mungkin 40 sampai 50 tahun. Baru perkiraan. Tapi nanti kalau kita berproduksi baru kita tahu betul, oh ternyata emasnya sekian ya. Jadi kalau tadi isikan ke saya tadi karena barang yang tidak bisa. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tolong ini betul-betul bisa mendesain rencana strateginya. Saya ingin adalah hilirisasi yang padat karya, yaitu rumput laut siwit yang belum disentuh secara manajemennya. Minyak pesawat terbang sekarang ini bisa dari rumput laut. Kita tahu Indonesia memiliki pesisir yang paling panjang nomor 2 di dunia, 81.000 km. Ini sebuah potensi besar, tapi memang harus didesain
harus direncanakan, harus dibuat strategi yang benar sehingga nanti hasilnya bisa ketemu. Pangan yang lainnya, menurut saya yang juga harus dihilirisasikan adalah kopi. Kopi, saya cek kita punya berapa hektar sih kopi? 1,2 juta hektar. Saya cek di lapangan, berapa sih produksi per hektar kita? Hanya kurang lebih 2 ton per hektar. 2 lebih sedikit, 2,3, 2,5 per hektar. Padahal Vietnam 1 hektar bisa memproduksi 8 sampai menghasilkan 8 sampai 9 ton per hektar. Jauh sekali. Masa kita kalah dengan Vietnam? Ada duluan kita. Permintaan semakin naik, harga semakin naik setiap tahun, tapi tidak pernah kita urus. R&D kita, riset kita lemah di sini, sehingga kita justru impor sama. Dan yang lain-lainnya masih banyak, lada, nilam, yang ini turunannya akan memberikan nilai tambah yang sangat besar. Saya hanya ingin memberikan sebuah ilustrasi kembali ke nikel tadi. Nikel di tahun 2015 ekspor kita 3 billion US dollar dalam 1 tahun, artinya 45 triliun rupiah. 45 triliun rupiah. Kemudian setelah kita stop 2021 muncul angka dari 45 triliun muncul 340 triliun rupiah. ...2022 muncul 520 triliun rupiah. Dan 2023 muncul angka 520 triliun. Ada yang menyampaikan pada saya, Pak, itu yang menguntungkan perusahaan. Rakyat dapat apa? Jangan keliru. Kita pungut pajak dari sana, pajak perusahaan, pajak karyawan, biaya ekspor, pajak ekspor, biaya keluar, belum PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak, sangat besar sekali. Saya berikan ilustrasi saja untuk minerba, tidak hanya nikel, tapi minerba. Di 2015, penerimaan negara bukan pajak, kita memperoleh 29 triliun rupiah. 2023, kita mendapatkan PNBP-nya 172 triliun. Dari 29 melompat ke 172 triliun. Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke-22 dan Seminar Nasional 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, Kongres ISEI ke-22 dan Seminar Nasional 2024 Republik Indonesia. Selanjutnya berkenan kembali ke tempat duduk. Pak dari apa? Semakin dekat. Pak dari Palu. Palu Pak, Palu. Pak selfie Pak. Pak selfie dong Pak.
Pak dari Sultan, Pak. Pak. Oh my God, Bapak. Sekali, Pak. Pak Palu, Pak. Jadi Pak. Selfie dong. Pas. Oh, ayo, Pak. Di sini ya, Pak. Jangan usah dorong Bu, sabar Bu ya. Sabar, jangan usah dorong. Pak, 5 kali lagi, Pak. Iya. Makasih, Pak. Masya Allah. Aduh. Makasih Bapak makasih. Ibu nanti mau dong. Ajak makan. Oh gitu. Misi ya. Ambil gitu. Misi ya. Oh mau keluar. Mau ke kamar kecil. Yang di depan keluar dulu aja. Ini kan keluar dong, please deh. Mbak boleh keluar dulu nggak? Iya, jangan mau toilet nggak bisa keluar. Mbaknya ke bawah. Dia Bapak. Pak mau Pak. Pak aja. Pak aja Jokowi izin Pak. Ya sini aja. Iya. Halo Pak. Pak mau Pak. Pas dengan kita sama Pak. Iya. Terima kasih banyak Pak. Terkait progres Pak.